Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua para pemburu ikan. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita berada di kolam ikan nila. Buat teman-teman yang bertanya, ini apa sih gitu ya? Jadi ini adalah salah satu alat pendukung di mana berada di kolam ikan yang airnya tergenang. Oke, jadi ini teman-teman ya, air yang mengalir hanya sedikit. Jadi ini dikatakan kolam airnya tergenang. Untuk kali ini kita akan bahas sesuai dengan pengalaman yang kami atau kita di sini sama-sama sering alami dalam budidaya ikan nila. Pertama di sini yang harus kita ketahui buat teman-teman pemula yang ingin berbudidaya ikan nila, jenis kolam atau lokasinya. Ada dua lokasi, tergolong dua lokasi. Yang pertama adalah air mengalir atau air hidup, lokasi air hidup. Yang kedua, lokasi air tidak tetap ya. Lokasi air yang tetap atau air hidup itu biasanya di pegunungan-pegunungan atau wilayah pegunungan yang dekat dengan mata air ya. Dan yang kedua itu air yang tidak tetap seperti yang ada di kolam ini. Ini nih, airnya tidak tetap. Sekarang airnya lagi datang tapi kecil, sehingga ada beberapa kesalahan yang perlu kita perhatikan, yaitu kebutuhan oksigen di dalam kolam. Nah, di kolam ini saya memanfaatkan seperti biasa yang sering saya jelaskan, itu adalah salah satu mesin dari Suryaguna yang sudah dimodifikasi khusus untuk kolam. Dan di bawahnya itu kita rakit sendiri. Jadi dia mengeluarkan air dari mesin, tapi yang berdiri satu ini itu dia menyedot udara lalu dikeluarkan melalui di bawahnya. Jadi yang keluar adalah air bercampur dengan udara. Oke, buat teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kita ambil dulu karena sudah terlanjur saya ambil. Ini ada satu lagi. Oke, bang. Jadi lumayan buah jambu untuk melegakan tenggorokan, agar tenggorokan bisa terasa enak untuk ngomong. Ya. Untuk para pemula yang ingin budidaya ikan nila, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu jenis kolamnya ya. Apa saja yang dibutuhkan sama kolam? Agar kebutuhan ikan terpenuhi. Sekarang kita berbicara masalah kolam yang airnya tenang. Kolam yang airnya tenang, kalian coba akan membutuhkan dua opsi, bisa juga lebih. Tetapi yang saya lakukan di sini, pertama saya menggunakan alat ini tadi, itu untuk perputaran air agar kandungan oksigen di kolam ini tercukupi. Jadi dengan alat itu lumayan keras, supporternya bisa sampai ujung sini.
Ya, yang kedua, kalian bisa menggunakan blower. Ya, kalian bisa menggunakan blower. Proses kerja alat itu hampir sama dengan alat yang ini. Cuma kalau di blower dia hanya mengeluarkan angin, kalau yang ini dia mengeluarkan air bercampur udara. Ya. Itu salah satu yang harus dibutuhkan, dibutuhkan oleh kolam ikan di air yang tenang. Kemudian faktor populasi. Kalian harus tahu berapa populasi ikan yang harus kita isi dalam kolam, ukuran per meter perseginya berapa. Intinya untuk standar pengisian populasi ikan nila itu dari bibit sampai panen, satu area berisi 1000 ekor. Ya. Tapi nanti ada sistem atau teknis-teknisnya. Ketika baru penebaran bibit, airnya tidak terlalu besar. Kemudian alat untuk memutar air atau untuk udaranya juga tidak terlalu keras, agar ikannya tidak mabuk di bawah sama air ya. Nanti dikondisikan. Ini untuk satu kolam. Sebenarnya ini kurang ya. Kebetulan di kolam ini ikannya sudah makan. Kolam ini sudah hampir jam siang. Tidak memvideokan posisi ikannya yang lagi makan. Yang pertama tadi kita harus pantau jenis airnya seperti apa, tempat kolam kita atau lokasi kita seperti apa. Yang kedua, populasi ikannya. Dan yang ketiga, itu pemberian pakannya harus tepat. Tepat dalam artian bukan berarti setiap hari jam ikan itu harus makan, tidak. Tapi kita harus perhatikan kandungan pakan yang ada untuk kita berikan kepada ikan. Mulai dari bibit, pemberian tepungnya, kandungan proteinnya yang lebih tinggi 30% ke atas, 35% ke atas lah. Ketika untuk bibit itu yang bagus. Setelah berumur 1 bulan atau 2 bulan, itu juga kita bisa memberikan kandungan protein 30% ke atas ya. Kemudian yang selanjutnya, bibit ikan. Seperti biasa, bibit ikan itu harus kita tahu bibit ikan mana yang bagus dan yang efisien, agar tidak salah dalam memilih bibit ikan. Intinya dalam pembelian bibit ikan, kita beli bibit ikan kepada suhu-suhu kita yang sudah terbiasa atau yang sudah berpengalaman ya. Jadi kita bisa tanya lebih jauh kepada petani-petani ikan yang sudah memiliki pengalaman tinggi, pengalaman yang luar biasa. Jadi pasti ada di wilayah kita masing-masing ya. Kita bisa bertanya di sana mana bibit ikan yang bagus gitu. Kemudian di kolam ini kemarin, ini adalah salah satu bukti kesalahan yang sangat fatal sekali, yaitu ukuran kolam yang kecil. Memang kolam ini dalamnya sekitar 1,5 meter. Sini 1,5 meter di bagian sini, dan yang di bagian sana itu dia agak miring sana, jadi lebih dalam, dia sekitar 2 meter. Memang dalam, cuman isinya sampai 4.000. Jadi populasinya gemuk, sirkulasi udaranya cuma 1, jadi perputaran airnya tidak maksimal. Populasi yang padat itu yang menyebabkan ikan tidak mau makan, amonia pasti akan naik. Jadi nafsu makannya pasti akan kurang, yang membuat ikan tidak mau besar.
Dan buat para teman-teman yang berbudidaya ikan, memburu ikan, palah namanya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari. Bukan sekedar melepas ikan, kasih makan besar, enggak ya, tidak semudah itu. Yang perlu kita perhatikan yang tadi itu ya, yang tadi saya katakan, dan masih banyak lagi. Cuman itu adalah ringkasan atau sebagian yang paling, menurut saya pribadi itu yang paling, faktor yang paling mendasar. Faktor yang paling mendasar agar pertumbuhan ikan efektif. Dan buat teman-teman yang ingin menggunakan alat seperti itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab, insya Allah saya akan jawab di sana. Saya kasih linknya, saya kasih nomornya, dimana kita bisa pesan. Itu harganya berapa ya? Ini kisarannya, kisaran di atas 500 dan di bawah 700 ya. Tapi untuk mesin aja. Untuk di bawah, untuk pengeluaran airnya itu saya rakit sendiri. Nanti bisa kita tanya-tanya, sharing-sharing. Tapi kalau kalian punya modal, kalian bisa pakai itu, dan kalian bisa tambahkan dia dengan blower ya, agar oksigennya maksimal. Jadi mungkin hanya itu faktor yang paling mendasar menurut saya dalam berbudidaya ikan nila. Dengan masih banyak faktor yang atau penyebab-penyebab lain yang membuat kita sebagai pembudidaya ikan gagal total atau gagal. Tapi jangan pernah berhenti, belajarlah dari sebuah kegagalan. Oke, dan ini ada 2 kolam lagi. Saya kasih contoh. Kolam ini hanya mengandalkan air yang mengalir, tenang. Populasi ikannya di sini cuma 500, jadi itu ada air mengalir ya. Yang seharusnya ini ditaruhkan blower. Jadi jenis kolamnya ini kolam beton. Yang seharusnya sebenarnya ini udah termasuk dia kolam bioblok ya, budidaya ikan nila dengan sistem bioblok tapi menggunakan beton. Makanya harus kita berikan atau taruh blower yang seharusnya ya. Tidak saya bosan mengatakan pada teman-teman semua, jadi siapkan modal dulu untuk kebutuhan penunjang atau pendukung ikan ya, untuk kolam kita ya. Saya juga belum tahu ini bagaimana perkembangannya. Kalau yang di atas sudah lumayan pergerakan airnya, kalau yang 2 ini masih tenang, tapi makanya lahap ya, karena isinya sedikit. Oke teman-teman, jadi itu saja penyebab yang paling mendasar menurut saya. Semoga teman-teman bisa lebih bagus lagi, lebih enak lagi, lebih efektif lagi, pokoknya lebih dari kolam saya ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman, kalau mau bertanya masalah alat itu silahkan ketik di kolom komentar ya. Saya tunggu. Oke, dadah.